Kenangan ini yang belum pernah saya buka ke publik. Malam ini saya akan bikin testimoni untuk ini. Berapa bulan tahun 2014 sebelum calon-calon presiden dan wapres dimasukkan atau didaftarkan, seorang utusan Ketua Umum Partai PDIP, Ibu Megawati, utusannya bernama Ibu Rini Sumarno, minta ketemu saya. Dan saya temuin waktu itu di kawasan Kuningan. Kalau nggak salah di Bellagio 2 kali pertemuan. Satu lagi di Jokowi. Ibu Rini Sumarno bertanya pada saya atas perintah dari Ibu Mega, menurut saya siapa yang lebih tepat jadi calon PDIP? Apa-apa. Ini saya tidak pernah ungkapkan, termasuk kepada Pak Jokowi sendiri. Malam ini saya buka karena suasana. Siapa kuda hitam? Kuda hitam ini dalam sebuah perlombaan adalah peserta lomba yang tidak diperhitungkan akan menjadi pemenang. Tiba-tiba justru dia yang menang. Pertanyaannya, dalam pemilu yang akan berlangsung nanti atau pilpres akan munculkah kuda hitam tersebut, baik untuk presiden maupun untuk cawapres. Pemirsa, kita masih berkutat dengan topik politik. Selain tidak ada kasus hukum yang ramai pekan kemarin ini atau awal pekan ini, juga karena yang paling menonjol dari sebuah percakapan adalah politik. Dan politik dengan hukum itu adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Karena itu kami pilih topik mencari capres, cawapres, siapa kuda hitam tersebut. Pakar hukum atau ahli hukum, bahkan pengacara, sangat banyak menjadi pemimpin atau negarawan di berbagai belahan dunia. Di Amerika Serikat sendiri, dari presiden keduanya, John Adams, yang merupakan wakil presiden pertama, sampai ke Ford, Nixon, bahkan Clinton, Barack Obama adalah para pakar-pakar hukum di negara tersebut. John Adams adalah seorang pengacara yang hebat sebelum Amerika merdeka di negara bagian Massachusetts. Dan dia suatu hari bahkan pernah berlawanan dengan cita-citanya mendirikan negara Amerika karena sebagai pengacara. Dia membela seorang tentara Inggris yang menjajah. Dan kemudian dia dicela di negaranya. Tapi dia tetap konsisten dengan profesinya. Si tentara yang menembak demonstran tersebut dengan argumen yang kuat dari John Adams dibebaskan oleh pengadilan. Dan dia ditawari sebagai
kepala kejaksaan di negara bagian tersebut, tapi dia menolak. Dan dia lebih memilih menjadi senator atau orang politik di negara bagian itu yang akhirnya ikut mendirikan negara Amerika Serikat. Jadi hukum dan politik itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan hukum sendiri adalah produk dari politik. Itu jawaban saya kepada banyak suara yang menanyakan kenapa ALC kok lebih banyak sekarang topiknya politik. Kembali ke judul tadi, saya punya kenangan terhadap calon presiden dan calon wapres. Kenangan ini yang belum pernah saya buka ke publik. Malam ini saya akan bikin testimoni untuk ini. Berapa bulan tahun 2014 sebelum calon-calon presiden dan wapres dimasukkan atau didaftarkan, seorang utusan Ketua Umum Partai PDIP, Ibu Megawati, utusannya bernama Ibu Rini Sumarno, minta ketemu saya. Dan saya temui di waktu itu di kawasan Kuningan. Kalau nggak salah di Bellagio 2 kali pertemuan. Satu lagi di perkantoran di situ. Pertemuan pertama tersebut, waktu itu calon yang santer didiskusikan oleh publik, yaitu Jenderal Prabowo atau Jenderal Purnawirawan Prabowo, ataukah yang akan dipilih Ibu Mega. Tapi besar juga suara yang mendukung, muncul suara yang mendukung Pak Jokowi. Ibu Rini Sumarno bertanya pada saya atas perintah dari Ibu Mega, menurut saya siapa yang lebih tepat jadi calon PDIP, apa Pak Jokowi atau Ibu Mega? Rupanya ketika itu PDIP sendiri masih bingung siapa yang akan jadi calon. Jawaban saya, kalau Ibu Mega, kansnya dengan Pak Prabowo bisa 50-50. Bisa kalah, bisa menang. Tapi kalau Pak Jokowi yang dicalonkan, Pak Jokowi akan menang. Setelah itu Ibu Rini pergi dan kita berpisah. Berapa bulan kemudian udah sangat dekat dengan deadline, Ibu Rini datang lagi kepada saya. Dia menanyakan hal yang sama, tapi alasan terakhirnya bahwa ini karena sudah deadline akan diputuskan segera. Dan jawaban saya tetap seperti yang tadi. Akhirnya Pak Jokowi yang dipilih oleh Ibu Mega. Ini saya tidak pernah ungkapkan, termasuk kepada Pak Jokowi sendiri. Malam ini saya buka karena suasananya sama dengan ketika 2014.